Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali hari yang suci ini, mari kita kirimkan rasa syukur dan terima kasih kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas fasilitas nikmat yang dianugerahkan olehnya. Kita mampu menyongsong hari raya Idul Fitri ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam naungan iman dan ihsan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok tauladan kita yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib mengajak diri khatib pribadi agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa yang ada dalam hati kita. Takwa dalam artian patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta berupaya menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat manusia tengah berduka akibat wabah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2016 yang tengah melanda. Sejak awal April 2020, pemerintah telah menetapkan fenomena ini sebagai bencana nasional yang perlu kita waspadai bersama. Hingga saat ini, 24 Mei 2020, setidaknya tercatat ada 4 juta lebih penduduk dunia yang positif terdampak COVID-19 dan 21.000 lebih diantaranya warga Indonesia. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi di dunia ini tentu tidak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui kebijakan dan wewenangnya telah mengatur semua yang sedang dan akan terjadi di alam semesta ini. Hal ini
sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu di semesta ini telah kami ciptakan dengan pertimbangan. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tidaklah Allah menginginkan keburukan terjadi kepada kita semua. Kendati di mata kita mungkin hal tersebut terkesan negatif. Allah berfirman dalam ayatnya yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mallahu yuridul dzulmal lil 'ibad. Dan tidaklah Allah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Quran surat Ghafir ayat 31. Selalu ada hikmah yang bisa kita petik dari apa yang menjadi bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita saja yang harus berupaya mencari hikmah tersebut. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena ini mengubah banyak hal di dunia yang kita diami. Semenjak wabah COVID-19 ini ditetapkan sebagai pandemi, jenis penyakit ini memakan banyak korban yang cukup banyak dalam waktu singkat. Sejumlah kebijakan-kebijakan baru diambil oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran wabah ini. Salah satunya adalah dengan melarang adanya kerumunan di tengah-tengah masyarakat. Berkerumun menjadi hal potensial dalam penyebaran pandemi yang mematikan ini. Hal ini tentu berimplikasi besar juga terhadap ritual keagamaan di Indonesia, khususnya agama Islam. Sebagai agama yang memiliki banyak ritual yang mendasarkan keutamaan, sebagian ritualnya pada kegiatan basis, perkumpulan seperti sholat jamaah di masjid, pergelaran kajian di majelis ta'lim, jika Ramadan ada sholat tarawih berjamaah, maka hal ini mengubah mainstream kita dalam memahami praktik beragama sekaligus menyadari substansi beragama. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini kita rasakan sangat berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada Ramadan tahun sebelumnya kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah, untuk tahun ini kita tidak bisa melaksanakannya. Biasanya kita menyemarakan malam Ramadan dengan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, tadarus Al-Quran berjamaah, menyelenggarakan peringatan nuzul Quran secara berjamaah, dan kegiatan-kegiatan Ramadan lain yang mendasarkan acaranya pada perkumpulan besar. Namun untuk tahun ini itu semua kita tidak lakukan dulu. Akibat merebaknya wabah COVID-19 sehingga kita diharuskan menyelenggarakan ibadah-ibadah Ramadaniyah tersebut di rumah saja. Hal ini tak lain sebagai upaya kita bersama memutus rantai penyebaran COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berangkat dari instruksi pemerintah terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi pada aktivitas bekerja dan beribadah di rumah saja, umat Islam mengkhususkan diri melakukan aktivitas kegiatan Ramadan di rumah. Hal ini tak lain sebagai ekspresi keislaman yang bijak dan penuh pertimbangan. Melakukan ibadah adalah sunnah, sedangkan menjaga diri agar tetap sehat dan terbebas dari paparan virus adalah kewajiban. Menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu bagian dari maqasid syariah yang perlu dipahami setiap muslim. Menegaskan kebijakan ini, kaidah fikih mengatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih.
menolak kemudaratan lebih diutamakan ketimbang mendatangkan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal dalam sebuah siaran televisi nasional bahwa umat Islam tidak perlu berkecil hati karena tidak bisa melakukan ritual berjamaah pada Ramadan ini. Percayalah, semua ini ada hikmahnya. Dan ini juga merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga perlu memperingatkan bahwa ibadah tarawih itu sunnah, sedangkan menjaga keselamatan diri dan keluarga adalah wajib. Beragama yang benar itu mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. InsyaAllah pahala masih tetap mengalir jika kita beribadah di rumah saja. Justru Allah menyimpan hikmah untuk fenomena ini agar kita lebih dekat dengan keluarga, salat, tadarus, dan buka bersama di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita pelajari dari fenomena ini. Yang pertama, fenomena Ramadan di tengah pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai Allah dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita disadarkan betapa lemahnya manusia. Segala apa yang kita andalkan berupa kecanggihan sistem dan teknologi tak berdaya di hadapan pandemi COVID-19 yang melanda. Yang tersisa hanyalah doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ini segera tuntas. Tentunya juga upaya yang dibarengi dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian butuh kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Mufassir Ibnu Katsir saat mengurai ayat ini menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan kondisi. Semua tidak lepas dari kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pandemi ini mengajarkan kita akan substansi beribadah, bahwa ibadah tidak selalu mesti dilakukan dengan berjamaah dan beramai-ramai. Terkadang ibadah mesti dilakukan dengan menegur diri dalam kesendirian. Substansi ibadah adalah tafakkur ada zat Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa dilakukan dengan beramai-ramai atau sendiri-sendiri. Tafakkur ada dalam hati. Ketiga, pembatasan sosial efek pandemi ini mengajarkan kepada kita pentingnya memupuk kedekatan kita kepada keluarga. Kebijakan agar beribadah dan beraktivitas di rumah saja mendorong kita agar meningkatkan intensitas interaksi kita terhadap keluarga tercinta, melakukan salat tarawih, tadarus Al-Quran, serta pengajian di rumah di masa pandemi ini memiliki pahala sepadan jika dilakukan di masjid jika dalam kondisi normal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari raya Fitri ini, mari kita mentadabburi siklus kehidupan kita masing-masing. Mari kita merefleksi amal ibadah kita masing-masing dengan segala dinamika kehidupan yang diskenariokan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita semua. Pada Idul Fitri kali ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya fenomena pandemi yang melanda umat manusia. Saatnya kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar dituntaskan pandemi yang tengah melanda umat manusia ini. Tetap di rumah saja, mari kita galakkan ibadah kita bersama. Bersama kita sucikan hati kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita sucikan hati kita agar disingkapkan kepada kita kebaikan-kebaikan dan hikmah yang Allah titipkan dari dinamika kehidupan
yang kita jalani saat ini. Bersama kita sucikan hati di hari yang fitri ini, agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang menang. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh telah menang siapa yang mensucikan jiwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu dan nasihat yang bermanfaat untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu